Pribadi yang paling penting dan paling sibuk di muka bumi dan di planet bumi saat ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus lebih penting daripada PBB. Roh Kudus lebih penting dari negara-negara G7. Roh Kudus lebih penting daripada semua psikolog disatukan. Dia memiliki lebih banyak hikmat daripada semua profesor di setiap universitas. Dia memiliki lebih banyak pengetahuan daripada semua buku di semua perpustakaan. Roh Kudus adalah pribadi terpenting di planet ini. Kenapa? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan kami bersyukur buat Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar tentang Roh Kudus, supaya kami bisa ikut di dalam kegerakan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kenapa Roh Kudus adalah pribadi yang terpenting di planet ini? Karena dia adalah yang Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Yesus Kristus kirim untuk menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa dan untuk mencapai tujuannya di muka bumi setelah Yesus naik ke surga. Jadi salah satu tugas Roh Kudus adalah melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan di dunia ini sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu pekerjaan yang paling penting di bumi bukanlah pekerjaanmu. Pekerjaan paling penting di bumi bukanlah pekerjaan birokrasi di pemerintahan. Pekerjaan terpenting di dunia bukanlah pekerjaan lembaga penegak hukum yang mencoba untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Pekerjaan terpenting di dunia bukan juga pekerjaan PBB untuk mendamaikan Israel dan Palestina yang sedang perang hari-hari ini. Bukan. Tapi pekerjaan yang paling penting di bumi adalah pekerjaan Roh Kudus. Coba tepuk pundak orang di sebelahmu dan bilang sama dia, pekerjaan Roh Kudus jauh lebih penting daripada pekerjaanmu. Perjanjian lama bisa kita sebut sebagai pekerjaan Bapa. Perjanjian baru sebagai pekerjaan anak atau pekerjaan Yesus Kristus. Tetapi di zaman kita sekarang ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Roh Kuduslah yang sekarang bertanggung jawab di bumi. Jadi kita perlu mengenalnya dan mempelajarinya dan bergerak bersama dia. Allah Bapa memperkenalkan dan mengutus anaknya Yesus. Tuhan Yesus memperkenalkan dan mengutus Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus sangatlah hebat dan jelas. Apa itu? Kita akan baca bersama-sama Yohanes 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Karena di situ Tuhan Yesus bicara tentang Roh Kudus. Dikatakan, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata,
ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Menarik sekali. Kita melihat Yesus memperkenalkan Roh Kudus kepada dunia. Dan dia berkata, saat Roh Kudus datang, Roh Kudus akan membimbingmu. Roh Kudus akan mengajarmu. Roh Kudus akan memberi saudara pewahyuan. Roh Kudus tidak akan pernah berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi selalu bicara apa yang Yesus suruh untuk disampaikan. Kenapa? Karena Yesus adalah firman yang hidup. Roh Kudus yang meneguhkan firman menjadi kuasa supranatural. Jadi kapanpun kuasa itu bekerja, ia harus bekerja atau bertindak sesuai dengan firman. Dan itu sangat penting untuk saudara catat. Roh Kudus selalu bertindak sesuai firman Tuhan. Perjanjian baru membuat kita mengerti apa yang ditulis Tuhan di Yoel pasal yang kedua tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Kita akan baca Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu atau pada hari-hari terakhir atau hari Tuhan akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hari-hari terakhir dimulai ketika Yesus bangkit dari kematian. Kapan hari terakhir dimulai? Hari-hari terakhir dimulai ketika Roh Kudus dicurahkan di bumi. Hari-hari terakhir punya beberapa arti. Di Perjanjian Lama, untuk hari terakhir digunakan istilah hari Tuhan. Di Perjanjian Baru, untuk menggambarkan hari Tuhan, itu lamanya 33,5 tahun. Yaitu selama Yesus hidup di bumi. Saudara lihat, saudara tidak dapat mengukur hari seperti Tuhan mengukur hari. Menurut 1 Petrus, 1 hari dengan Tuhan bisa jadi 1000 tahun. Di Perjanjian Baru, hari Tuhan adalah 33,5 tahun. Karena itulah lamanya kehidupan dari Kristus yang dimanifestasikan di bumi. Ketika ia naik ke surga, dia bilang, aku pergi, tapi suatu hari aku akan datang lagi. Haleluya. Tapi Yoel tidak membicarakan tentang hari kedatangan Yesus. Tapi hari kedatangan Roh Kudus. Dan hari ini, 2000 tahun sesudah berlalu sejak hari-hari terakhir dimulai, Alkitab mengatakan dalam Ibrani 8 ayat 8 sampai 9 demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka. Bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Israel? Dengan mengukir perjanjian itu di atas loh-loh batu dengan jarinya. Dan memberikannya kepada Musa. Lalu Musa turun dengan membawa perjanjian Tuhan di tangannya. Dan ketika dia melihat bangsa Israel menyembah patung lembu emas, dia menjadi marah dan dia melemparkan 2 loh batu itu sampai hancur. Tuhan lalu memanggil Musa untuk naik lagi ke gunung, lalu berkata, sekarang kamu tulis sendiri. Tuhan bilang, ingat bahwa kamu harus menulis hal yang sama, tapi kali ini kamu menulisnya sendiri. Jadi Musa harus menulis ulang apa yang Tuhan tulis. Lalu Musa kembali dan memberikan hukum yang diberikan Tuhan itu kepada orang Israel. Dan Tuhan berkata, jika kamu tetap berpegang pada hukum-hukum ini, aku akan memberkatimu. Aku akan memberkatimu menjadi makmur. Jadi Tuhanlah yang membuat perjanjian dengan umatnya dengan hukum yang tertulis di atas loh batu.
Dan itu adalah perjanjian yang pertama. Dan ayat 9 berkata, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Ayat 10 berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Dalam The Passion Translation ditulis, for here is the covenant I will one day establish with the people of Israel. Apa artinya sesudah waktu itu? One day, suatu hari. Kapankah itu? Sesudah perjanjian lama. Artinya di perjanjian baru. Kapan? Kita lihat nanti. Tuhan bilang, hukum yang tertulis di loh batu, yaitu hukum Taurat, tidak akan berhasil. Maka ia akan menaruh hukum-hukum tersebut dalam hati kita. Tapi sayangnya sampai hari ini orang masih pakai hukum-hukum yang tertulis di batu itu. Para psikolog berkata bahwa orang-orang yang menaruh harapannya pada hukum Taurat selalu tertekan dan depresi. Kenapa? Karena tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Gereja yang mempergunakan hukum Taurat menjadikan jemaatnya skizofrenia. Tidak dapat membedakan kenyataan dengan halusinasi. Karena apa? Karena terus-menerus hidup di bawah tekanan. Untuk hidup sesuai dengan tuntutan hukum yang tidak mungkin dilakukan. Dan mereka bersalah saat mereka melanggarnya. Jika saudara melakukan kesalahan, jika saudara berdosa dan jatuh, orang-orang menolak saudara, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus datang kepada tahta kasih karunia. Sebab tidak ada penghukuman dan tidak ada penghakiman lagi di sana. Saudara akan dibebaskan dari semua kesalahan dan dosa saudara. Dan Tuhan akan menaruh hukum-hukumnya bukan lagi di loh-loh batu, tetapi sekarang di dalam akal budi dan hati kita. Dan Tuhan bilang apa? Dia bilang, aku akan menjadi Allahmu. Tuhan tidak perlu Musa lagi. Tuhan akan menaruh Roh Kudus dalam hati kita untuk menolong kita. Kalau kita ada percobaan, kita tidak perlu cari Harun. Roh Kudus akan masuk dalam hati kita, menjadi penasehat, penghibur. Dia akan mengajar kita apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ketika saudara jatuh, Roh Kudus akan menolong supaya engkau bangkit. Ketika saudara sakit, dia akan menyembuhkanmu. Jika saudara gagal, dia akan mengambil tanggung jawab untuk membuat engkau berhasil. Dia akan mengampunimu, memulihkanmu, dan mengurapimu. Ibrani 8 ayat 11 berkata, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, kata Tuhan. Tapi Pak, ada banyak orang Kristen jatuh dalam dosa. Betul, tapi jangan salahkan pendeta. Jangan salahkan gereja. Kenapa? Karena sekarang Roh Kudus ada di dalam setiap orang. Sehingga sekarang tinggal keputusan kita. Mau mentaati siapa? Kalau saya berkhotbah dan mengajar firman Tuhan, saudara harus bawa pulang firman itu dan menghidupinya. Karena Roh Kudus ada di dalam saudara, mengajari saudara, menasihati saudara, saya tidak bisa mengikuti saudara pulang. Apalagi mengontrol apa yang harus saudara lakukan satu persatu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak mungkin. Itu tugas saudara, bukan tugas saya. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai saudara. Memberitahu saudara, menegur saudara, memperbaiki hidup saudara, menunjukkan jalan kepada saudara. Tapi tidak ada yang memaksa saudara untuk taat. Kalau saudara tidak bisa taat kepada Roh Kudus, saudara juga tidak bisa taat kepada nasihat saya. Semua orang akan mengatakan introspeksi, cek dirimu sendiri. Ada Roh Kudus di dalam dirimu. Coba senggol sebelahnya. Bilang, cek dirimu sendiri ya. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita dan setiap saudara akan mengenal Tuhan secara pribadi. Siapa saja yang mengenal Tuhan? Dikatakan sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku, kata Tuhan. Dari yang baru bertobat sampai dengan yang sudah puluhan tahun bertobat, mereka semua akan mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya mengenal,
Ayat 12 berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Berapa lama? Berapa? Ya, selama-lamanya. Saat ini Roh Kudus ada di sini untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya Roh Kudus bekerja? Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan ayat ini ditulis dalam bentuk present imperatif, yang kalau diterjemahkan secara bebas demikian. Tetapi haruslah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Kalau semua orang percaya penuh dengan Roh Kudus, jumlah semua orang yang penuh dengan Roh Kudus sama dengan jumlah Tuhan Yesus di muka bumi. Kenapa? Karena Yesus adalah orang yang selalu penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus, maka apa saja yang orang percaya pikirkan, katakan, dan perbuat sama dengan apa yang dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh Yesus. Pasti hasilnya sangat dahsyat. Sebab Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Satu orang Yesus hanya melayani 3,5 tahun saja, hasilnya luar biasa. Bayangkan kalau semua orang percaya melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan, kira-kira apa dampaknya bagi dunia ini? Ayo kita berdoa. Minta supaya setiap kita dibaptis Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Tapi bukan cuma hari ini. Tapi selalu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Maka pekerjaan Tuhan akan segera selesai. Dan bumi ini akan penuh dengan kemuliaannya. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan sampai dengan hari ini, Roh Kudus masih tetap mau memenuhi saudara dan saya. Roh Kudus mau membaptis saudara. Lukas pasal yang 11 berkata, setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Demikian juga Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, kami juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Kau lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah Kau lakukan. Tolong Tuhan, baptiskan setiap orang yang menyaksikan program ini dengan Roh Kudus. Dan penuhi kami senantiasa selalu dengan Roh Kudus. Supaya kami senantiasa berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai sama seperti yang Engkau pernah lakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.